darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau luput dari hukuman, kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah kau tanggalkan cemar dosa, darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau tanggalkan nafsu nista, kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah kau bersih seperti salju, darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau suci seperti Tuhanmu, kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah kau terima selamat sempurna, darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau nikmat bahagia kekal, kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Demikian semua dosa tertebas oleh darahnya yang berkuasa. Bersandarlah pada darah domba, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Barusan kita menyanyikan kidung nomor 687. Satu kidung yang sangat baik dan memberi satu harapan. Di dalam bait yang pertama dan kedua, ada satu ajakan untuk keluar dari segala perkara yang negatif. Di dalam bait ketiga dan keempat, ada satu ajakan untuk masuk ke dalam perkara yang positif. Syukur pada Tuhan. Kita terlepas dari perkara yang negatif dan menikmati segala perkara yang positif. Jawabannya adalah darah Yesus yang berkuasa. Dalam bait yang kelima ditegaskan sekali lagi bahwa semua itu adalah oleh darah Yesus, darah yang berkuasa. Karena itu, saudara-saudari yang kekasih dan teman-teman, kita perlu membuka hati kita, perlu membuka pikiran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kesempatan ini kami membuka diri kami kepadamu, membuka hati, membuka pikiran, agar kami boleh menjadi orang yang diberkati. Firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, kami ingin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu satu-satunya dosa manusia di hadapan Allah. Dosa apakah sebenarnya yang telah dilakukan oleh manusia, sehingga manusia menjadi orang yang berdosa dan memerlukan juru selamat? Saya memiliki dosa saya sendiri.
Anda juga memiliki dosa Anda sendiri. Tetapi bagaimana mungkin kita memerlukan juru selamat yang sama? Saudara-saudari dan teman-teman yang kekasih, ada begitu banyak manusia yang ada di atas bumi. Karena itu begitu banyak dosa, tidak terhitung jumlahnya. Ada orang yang berdosa, sombong, dengki, iri hati. Ada yang lebih parah lagi, melakukan pencurian, bahkan pembunuhan. Dan lebih banyak lagi yang melakukan perbuatan dosa. Namun, ada satu dosa yang membuat manusia binasa kekal. Ini adalah satu-satunya dosa yang diperhatikan oleh Allah. Dari awal sampai dengan akhir Alkitab, hanya satu dosa ini yang diperhatikan. Apakah seseorang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Itu dilihat dari sikapnya terhadap dosa ini. Apakah seseorang bisa terhindar dari binasa kekal? Itu juga dilihat dari sikapnya terhadap dosa ini. Apakah seseorang bisa berdiri di hadapan Allah? Itu juga tergantung dari sikapnya terhadap dosa ini. Saudara-saudari dan teman-teman yang kekasih, Alkitab tidak memperhatikan dosa-dosa yang ribuan, bahkan yang laksaan macam itu. Sekalipun dosa-dosa yang ribuan, yang laksaan itu sudah dibereskan. Namun, bila dosa yang satu ini tidak dibereskan, Anda tetap adalah orang berdosa. Apakah sebenarnya satu-satunya dosa manusia itu? Saudara-saudari, dosa itu ialah manusia tidak mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Di antara manusia dengan Allah telah timbul satu sengketa. Ada satu masalah di antara manusia dengan Allah. Dosa yang satu-satunya inilah yang bisa membuat manusia binasa kekal. Ada berbagai macam dosa, mungkin tidak pernah Anda lakukan. Namun asal Anda memiliki satu dosa ini, Anda sudah patut binasa. Apakah satu-satunya dosa itu? Dosa ini adalah tidak punya hubungan yang wajar dengan Allah. Kita telah bermasalah dengan Allah. Dosa ini adalah berdiri pada kedudukan yang tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dosa ini adalah berpijak pada kedudukan yang menentang Allah. Dosa ini adalah bermasalah dengan Allah. Manusia disebut orang dosa bukan disebabkan oleh yang lain, tetapi disebabkan hubungannya dengan Allah tidak benar. Ia berdiri pada kedudukan yang bertentangan dengan Allah, tidak lagi berhubungan dengan Allah. Saudara-saudari, teman-teman yang kekasih, Anda bisa menyangkal 1001 jenis dosa, tetapi Anda tidak bisa menyangkal dosa yang satu ini. Justru dosa inilah yang menjadikan Anda, menjadikan saya, dan setiap orang menjadi orang berdosa. Selanjutnya, saudari, kita mau melihat bagaimana dosa ini untuk pertama kali masuk ke dalam dunia. Dosa pertama kali masuk ke dalam dunia bukan karena perbuatan pencurian, bukan karena pembunuhan, bukan karena berbohong, atau karena amarah manusia. Dosa pertama kali masuk ke dalam dunia karena manusia telah melanggar Allah dengan makan buah yang salah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Allah berfirman kepada Adam. Di sana dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun manusia telah melanggar terhadap apa yang Allah katakan. Jika Allah telah memberi perintah, namun manusia tetap memakannya,
Itu berarti manusia mendurhakai Allah, melawan Allah. Setelah Adam memakan buah yang terlarang itu, ia pun menyembunyikan dirinya di antara pepohonan di Taman Eden. Ia tinggal pada kedudukan yang tidak berani memandang Allah. Inilah yang disebut dosa di dalam Alkitab. Jadi, dosa berarti telah timbul hubungan yang salah manusia dengan Allah. Dosa berarti manusia tidak berdiri pada kedudukan yang wajar di hadapan Allah. Saudara-saudari yang kekasih dan teman-teman, di dalam Lukas pasal 15, ada satu kisah tentang anak yang hilang. Kita bertanya, dosa apakah yang dilakukan anak yang hilang itu? Saudara-saudari, anak itu menjadi anak yang hilang, bukan karena ia telah menghambur-hamburkan harta yang ia terima dari orang tuanya. Ia telah menjadi anak yang hilang ketika ia meninggalkan rumah bapaknya. Begitu ia meninggalkan bapaknya, ia sudah terhitung sebagai anak yang hilang. Hari ini, di manakah Anda berada? Hari ini, adakah masalah antara Anda dengan Bapa? Jika Anda berada di tempat yang jauh, ini sudah menyatakan bahwa Anda adalah anak yang hilang. Puji Tuhan, Allah mengasihi kita. Dia ingin kita kembali kepadanya. Dia ingin kita diselamatkan dari dosa ini. Karena itu, saudara-saudari, teman-teman, kita perlu tahu makna dari beroleh selamat. Beroleh selamat berarti telah mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang wajar dengan Allah, saat itulah kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi, mendapatkan hidup yang kekal berarti telah mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Teman-teman yang kekasih, dalam kesempatan ini, Anda boleh bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda dengan Allah tidak ada masalah lagi? Siapkah Anda untuk berjumpa dengan Allah? Bagaimanakah hubungan Anda dengan Allah? Bagaimanakah Anda tahu bahwa Anda pasti tidak binasa selamanya? Renungkanlah bagaimana Anda di hadapan Allah. Saudara-saudari, teman-teman yang kekasih, Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Sebab itu, setiap orang adalah orang berdosa. Karena manusia tidak mencari Allah, maka manusia telah menyimpang. Setiap manusia telah tidak berguna. Penyebab dosa adalah tidak mencari Allah, tidak mengenal Allah. Karena itu di ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudari dan teman-teman yang kekasih, syukur pada Tuhan. Kesempatan ini kita boleh melihat bahwa ada jalan untuk beroleh selamat. 2000 tahun yang lalu, Allah telah datang ke bumi. Allah telah berinkarnasi dan datang ke bumi. Allah telah ternyata kepada manusia melalui Yesus orang Nazaret. Allah telah hidup di bumi. Allah telah ternyatakan di tengah-tengah manusia. Allah telah diberitakan di tengah-tengah manusia. Hari ini, teman-teman yang kekasih, yang ingin Allah tanyakan, bagaimanakah hubungan Anda dengan Yesus,
orang Nazaret ini. Tadinya kita tidak tahu Allah itu adalah Allah yang bagaimana. Seolah-olah dia adalah Allah yang abstrak. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Allah karena telah datang ke bumi ini. Dia telah tinggal di antara kita. Dia tidak hanya Allah, dia juga adalah manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. 33,5 tahun di atas bumi ia hidup, menampilkan kebajikan dari atribut Allah. Namun akhirnya dia terpaku di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa kita, dosa saya, juga dosa Anda. Hari ini Anda dan saya harus memberi keputusan, yaitu bagaimana sikap Anda dan saya terhadap dia. Bagaimana sikap Anda terhadap orang Nazaret ini? Itulah sikap Anda terhadap Allah. Yesus, orang Nazaret ini, adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang memakai tubuh daging, yang datang ke tengah-tengah manusia. Karena itu, bagaimana kita terhadapnya, bagaimana sikap kita kepada Yesus inilah, itu juga sikap kita kepada Allah. Ketahuilah, semua orang yang ada di dalam neraka, mereka melakukan satu dosa yang sama, yaitu tidak percaya kepada Yesus, Anak Allah. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jelaslah, manusia dihukum karena satu dosa saja, yaitu tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah berarti telah bermasalah dengan Allah. Tidak mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Saudara-saudari, teman-teman yang kekasih, tentu kita bertanya, apa yang bisa membuat saya memiliki hubungan yang tepat dengan Allah? Kita harus bertanya perkara ini. Saudara-saudari, jawabannya adalah kita perlu bertobat dan dibaptis. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Petrus, apa yang harus aku lakukan? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya apa itu bertobat? Bertobat berarti memulihkan hubungan dengan Allah. Dahulu hubunganku dengan Allah tidak benar. Sekarang aku bertobat. Lalu apa artinya dibaptis? Dibaptis berarti telah keluar dari dunia melalui kematian. Dibaptis berarti mengakui ketika Yesus mati di atas salib, aku juga mati di salib. Bersama dengan dia disalibkan. Ketika Kristus dikuburkan, aku juga terkubur bersama dengan dia. Saudara-saudari, teman-teman, dikubur berarti buku sejarah Anda telah tamat. Dibaptis berarti sejarah manusia Anda telah sampai pada halaman yang terakhir. Dan telah sampai pada kata tamat. Sekarang Anda memiliki hidup yang baru bersama dengan Kristus di dalam kebangkitan.
Teman, ingatlah, tidak percaya Kristus adalah satu-satunya dosa yang dipandang berat oleh Alkitab. Karena itu kiranya Allah membelas kasihani kita, sehingga kita bisa memiliki satu hubungan yang wajar dengan Allah. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada hari ini, marilah, berilah Anda diselamatkan. Saat ini adalah kesempatan bagi Anda untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Saat ini adalah waktu bagi Anda untuk mengambil keputusan, percaya, menerima Tuhan Yesus yang adalah Allah. Mari ikuti saya berdoa. Jadikan doa saya adalah doa Anda. Ikuti kalimat doa saya dengan suara yang lantang menjadi kalimat doa Anda. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku rindu Tuhan, memiliki hubungan yang wajar dengan diri-Mu. Tuhan Yesus, karena itu aku Tuhan, membuka diriku kepadamu. Aku mau menerima Yesus masuk ke dalam diriku. Yesus adalah Allah. Begitu aku menerima diri-Mu Tuhan, aku boleh menerima Allah. Begitu hubunganku dengan diri-Mu Tuhan Yesus menjadi tepat, maka hubunganku dengan Allah juga menjadi tepat. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, teman-teman, mengakui hubungan yang tidak normal dengan Allah. Keinginan untuk dipulihkan, menikmati bahagia kekal, dan diselamatkan. Anda sudah berdoa, Anda sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari, teman-teman yang kekasih khususnya, Anda boleh katakan kepada teman yang mendampingi Anda, kepada teman yang membawa Anda, bahwa Anda ingin dibaptis. Maka teman Anda, maka saudara yang membawa Anda, akan membawa Anda ke dalam gereja untuk menerima baptisan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mulia bagi Tuhan. Amin.